Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelatihan mandiri Merdeka Mengajar dengan topik disiplin positif. Silakan Bapak Ibu login ke gurukemdikbud.go.id dengan memasukkan email guru SMK Belajar ID terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu akan dibawa ke halaman dashboard Merdeka Mengajar. Silahkan Bapak Ibu scroll ke bawah untuk mencari pelatihan mandiri. Untuk topik kali ini kita akan membahas disiplin positif. Langsung saja kita mulai Bapak Ibu untuk membahas topik disiplin positif. Di sini disediakan 4 buah modul. Modul 1 bolehkah memaksa, modul 2 restitusi, modul 3 5 posisi kontrol guru, dan modul keempat adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita mulai untuk pembahasan modul pertama. Silakan Bapak Ibu pelajari materi. Di sini tersedia 4 buah materi. Dipaksa dulu nanti terbiasa, motivasi perilaku, menghindari rasa sakit, menginginkan hadiah, dan menghargai diri. Kita mulai dari modul yang pertama. Silahkan dipelajari terlebih dahulu seluruh aktivitas dan cerita refleksi yang ada. Ketika Bapak Ibu sudah mempelajari seluruh materi yang ada, maka yang berikutnya kita dapat mengerjakan post-testnya. Seperti biasa ada pedoman mengerjakan post-test. Kita klik mulai kerjakan post-test. Pertanyaan pertama, 3 alasan manusia berperilaku yang bukan, berarti yang mendapat kebahagiaan. Klik selanjutnya. Pertanyaan kedua, kegiatan yang dilakukan murid agar memiliki disiplin diri. Maka jawabannya yang C. Klik selanjutnya. Contoh perilaku memaksa guru ke murid. Benar, benar, benar. Berarti jawabannya semua benar. Klik selanjutnya. Memaksa tidak efektif untuk murid karena bersifat eksternal. Soal nomor 5, alasan Bu Ani berperilaku karena merasa tidak enak kepada Pak Ahmad. Berarti apa Bapak Ibu jawabannya? Mengharapkan penghargaan. Klik selanjutnya. Simak percakapan berikut ini. Alasan Nadia menjadi dokter contoh dari menjadi orang yang diinginkan. Klik selanjutnya. Seorang guru harus mampu memotivasi murid secara internal yang bukan secara internal. Yang mana? Ya. Memberi semangat murid dengan kata positif. Klik selanjutnya. Pertanyaan membantu murid berperilaku dengan alasan kecuali yang nilai baik apa yang kamu percayai. Pertanyaan 9, alasan Andi semangat secara internal dalam belajar. Mewujudkan cita-cita menjadi seorang ilmuwan. Klik selanjutnya. Rian belajar sesuai dengan waktu yang ditetapkan sendiri. Motivasi internal belajar karena ya, semua jawaban benar. Bila mana seluruh soal sudah terchecklist, maka kita cek ulang jawaban. Pastikan seluruh nomor sudah terjawab dengan benar. Bila sudah yakin, kita klik kumpulkan. Selamat Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu dianggap sudah memiliki pemahaman yang luar biasa terkait modul bolehkah memaksa. Kita klik kembali ke modul.
klik kembali lagi. Sekarang kita akan mempelajari modul yang kedua, yaitu restitusi. Silakan Bapak Ibu buka terlebih dahulu untuk mempelajari seluruh materi yang ada. Di sini disediakan 4 materi untuk modul restitusi. Silakan dipelajari Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah mempelajari seluruh materi yang ada pada modul restitusi, maka yang berikutnya Bapak Ibu bisa mengerjakan post testnya. Silakan Bapak Ibu klik mulai kerjakan post test untuk memulai mengerjakan. Pertanyaan nomor 1 terkait dengan restitusi disiplin diri yang bukan mengajak murid melakukan hal berikut kecuali yang menemukan masalah timbul dan siapa yang bersalah. Oke Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, bila mana Bapak Ibu merasa bahwa channel ini bermanfaat, silakan Bapak Ibu klik like, share, kemudian subscribe bagi yang belum, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih bila sudah. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, agar menjalankan segitiga restitusi dengan efektif, idealnya di kelas memiliki keyakinan kelas. Klik selanjutnya. 3 dari 6 landasan filosofi mengapa restitusi muncul dan baik untuk dilakukan. Di sini ada 6 Bapak Ibu. Berarti yang nomor 1, kesalahan adalah hal yang normal, benar, salah. Restitusi membuat individu benar, restitusi membuat merasa dihargai, ya. 1, 4, dan 5. Berarti yang B. Klik selanjutnya. Terkait dengan segitiga restitusi. Berikut sisi segitiga restitusi. Menstabilkan, memvalidasi, dan menanyakan yang C. Pertanyaan kelima. Kalimat yang diucapkan guru kecuali yang D, bukan kamu saja. Pertanyaan keenam. Tujuan tersebut memiliki kebutuhan dasar. Yang merupakan kebutuhan dasar selain bertahan hidup adalah mengakses bagian otak berpikir rasional. Klik selanjutnya. Pertanyaan ketujuh. Setiap tindakan yang merupakan kebutuhan dasar selain bertahan hidup. Cinta, kekuatan, kemandirian, dan kebahagiaan yang A. Pertanyaan 8. Restitusi diri yang mana? Bahwa semua memiliki kebutuhan yang sama. Nomor 9. Disiplin adalah tentang bagaimana seseorang bisa memenuhi kebutuhan dasar dirinya. Klik selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Alasan penting bagi guru bertanya pada murid kecuali Bapak Ibu. Yang A. Mengingatkan murid kesalahan yang telah dilakukan. Bila mana seluruh soal sudah terchecklist, kita cek ulang jawaban, pastikan sudah terjawab dengan benar. Bila mana sudah, kita klik kumpulkan. Luar biasa pemahaman Bapak Ibu terkait modul 2 restitusi, sangat luar biasa. Kita klik kembali ke modul. Klik kembali. Sekarang kita akan mempelajari modul ketiga, 5 posisi kontrol guru. Silahkan klik untuk pelajari materi. Di sini disediakan 6 materi.
Silakan Bapak Ibu kerjakan aktivitas dan cerita refleksi yang ada, baru nanti kita bisa mengerjakan post testnya. Ketika seluruh materi sudah dipelajari, maka sekarang kita dapat mengerjakan post test untuk 5 posisi kontrol. Ada panduan, kita klik mulai kerjaan post test, disediakan 10 pertanyaan. 2 posisi kontrol guru dari 5 posisi kontrol yang ada. Yang mana? Ya, pemantau dan manajer. Soal nomor 2 terdapat cerita terkait dengan bagaimana Ibu Susi harus berada di posisi kontrol manajer. Di sini ada 5 pernyataan. Ya, yang merupakan pernyataan terkait dengan posisi kontrol manager. Berarti yang nomor 1 dan 2. Berarti yang B. Pertanyaan ketiga, di manakah posisi kontrol guru sebagai penghukum? Rendah diri, menerima, menghormati peraturan, menghormati konsekuensi. Sebagai penghukum Bapak Ibu berarti yang pendendam dan tidak menghormati peraturan, yang C. Terdapat 4 pernyataan. 2 yang merupakan ciri pemantau. Pemantau berarti yang ya, apa peraturannya, kamu tahu konsekuensinya, dan nanti Ibu beri stiker 2 dan 4. A. Klik selanjutnya. Soal nomor 5 terkait dengan perilaku Bu Yeni untuk dapat mengkondisikan siswa. Siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan Ibu kasih stiker. Ayo, siapa yang mau mendapatkan stiker? Maka proses disiplin yang diterapkan Bu Yeni adalah dengan kontrol pemantau. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Guru dengan posisi kontrol pemantau akan mengajukan pertanyaan di berikut kecuali. Kecuali yang D. Menanyakan sebab murid melanggar peraturan dan meminta untuk meminta maaf kepada yang dirugikan. Pertanyaan nomor 7. Soal cerita di mana Hasan dan Radit saling melempar makanan. Kemudian Bu Tini langsung melihat buku tata tertib dan membacakan peraturan. Hasan dan Radit diminta tinggal 20 menit sesudah jam pulang sekolah. Tindakan yang dilakukan Bu Tini adalah posisi kontrol ya, membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku, kemudian diminta tinggal 20 menit. Berarti yang C Bapak Ibu, penghukum. Berarti sebagai penghukum karena meminta Hasan dan Radit menyuruh kedua murid bertahan di sekolah sesudah jam pulang sekolah. Pertanyaan nomor 8. Posisi kontrol. Pernyataan yang mewakili kontrol manager. Kemudian, apa keyakinan kita dan apakah kamu bersedia memperbaikinya? 3 dan 4. Nomor 9. Posisi kontrol manager yang dilakukan Pak Rahadi. Berarti pertanyaannya ya, yang D. Bagaimana rencana kamu untuk menyelesaikan permasalahan ini karena selaku kontrol manager? Klik selanjutnya. Terkait kontrol manager di dalam dialog segitiga restitusi, berarti yang menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan, yang C. Bila mana seluruh soal sudah terchecklist, maka kita klik cek ulang jawaban, pastikan seluruh soal sudah terjawab dengan benar,
Selanjutnya kita klik kumpulkan. Selamat Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol guru dianggap luar biasa. Kita klik kembali ke modul. Kita akan mempelajari modul terakhir, yaitu modul keempat terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Silakan Bapak Ibu klik pelajari materi. Di sini disediakan 6 modul. Silakan Bapak Ibu buka untuk mempelajari video materi yang ada dan mengerjakan aktivitas serta latihan pemahaman serta menuliskan cerita reflektif. Ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan seluruh materi yang ada dalam modul hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah mengerjakan post testnya. Kita klik kerjakan post test. Terdapat 10 pertanyaan. Diceritakan Eno terlambat 20 menit, kemudian Pak Hasan memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Tindakan yang dilakukan Pak Hasan adalah penerapan hukuman. Klik selanjutnya. Pertanyaan nomor 2. Tindakan restitusi yang tepat. Restitusi Bapak Ibu menanyakan pelanggar tentang peraturan yang berlaku serta konsekuensinya. Pertanyaan nomor 3, perbedaan utama hukuman dan konsekuensi. Yang mana Bapak Ibu? Yang paling tepat berarti hukuman lebih ke fisik, konsekuensi lebih ke psikis, yang C. Klik selanjutnya. Terdapat kasus Siti mencoret di buku Tini, maka Bu Guru meminta Siti membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan yang Ibu Guru tersebut lakukan adalah penerapan, sudah pasti, yang konsekuensi. Pertanyaan nomor 5, Budi terlambat 10 menit, kemudian Pak Sidik melihat Budi terlambat hadir dan menyuruh Budi keliling lapangan 2 kali. Yang ditanyakan tindakan Pak Sidik sebagai seorang pemantau. Berarti tindakannya adalah benar. Kemudian kita lihat terlambat 10 menit dan belum melakukan pemanasan. Maka alasannya yang konsekuensinya karena terkait belum melakukan pemanasan dan melakukan pemanasan dengan 10 menit lari keliling lapangan. 1 dan 5. Pertanyaan ke-6, menggantikan barang karena menghilangkan, maka sudah pasti tindakan konsekuensi. Ani sudah terlambat 3 kali mengembalikan buku dan Bu Eni memanggil untuk mengadakan restitusi yang bukan merupakan dialog. Yang sudah pasti yang B. Kenapa? Karena terdapat pernyataan nanti ibu disalahkan atasan ibu kalau begini terus. Pertanyaan nomor 8, perbedaan utama konsekuensi dan restitusi. Sudah pasti kalau konsekuensi bukan gagasan dari si pelanggar, sedangkan restitusi adalah gagasan dari si pelanggar, yang D Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Perbedaan utama antara konsekuensi dan restitusi. Yang mana? Yang paling tepat adalah relevan dengan tindakan pelanggaran dan memberikan pilihan alternatif. Berarti yang 2 dan 3. A Bapak Ibu. Klik selanjutnya. Pertanyaan terakhir, kecuali berarti pernyataan yang salah tentang restitusi. Ya, sudah pasti yang B, mengembalikan pelanggar kembali ke kelompoknya. Bila mana seluruh soal sudah terchecklist, maka kita klik cek ulang jawaban. Silakan Bapak Ibu pastikan bahwa seluruh nomor sudah terjawab dengan benar. Selanjutnya kita klik kumpulkan. Selamat Bapak Ibu, pemahaman Bapak Ibu luar biasa terkait materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.